Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Apa jadinya kalau sebuah tank berubah menjadi sebuah smartphone? Ya, pasti akan menjadi smartphone yang sangat tangguh. Oke, di video ini saya akan unboxing sebuah smartphone yang sangat tangguh. Ini dia. Jadi ini adalah UniHertz Tank karena dia memang sangat-sangat tangguh. Ini dia box dari smartphone paling tangguh, yaitu UniHertz Tank. Buat teman-teman gadget yang belum tahu brand UniHertz, jadi ini adalah brand yang biasa membuat smartphone unik-unik, jadinya beda dari yang lain. Setahu saya, Bang David Gadgetin juga pernah unboxing smartphone UniHertz dan itu yang terkecil di dunia. Bisa jadi sekarang kita unboxing yang tertangguh di 2022. Tapi karena brand ini belum ada di Indonesia secara resmi, jadi kita belinya harus dari luar. Dan untuk harga UniHertz Tank ini sekarang ada di kisaran $600. Yang kalau kita konversikan ke rupiah sekarang ada di kisaran 9 juta rupiah. Ya, saya rasa itu harga yang cukup mahal ya untuk kantong masyarakat Indonesia. Tapi dengan harga 9 juta kita mendapatkan smartphone yang sangat tangguh, kira-kira worth it atau enggak? Makanya langsung aja kita unboxing terlebih dahulu. Dan ini dia boxnya berwarna biru, yang dimana bagian depannya kita mendapatkan siluet atau bukan siluet, ini ilustrasi atau garis desain dari smartphone UniHertz Tank-nya. Yang kita lihat ini sebenarnya sangat tangguh ya, dan sangat ribet, beda dari yang lain smartphone kebanyakan. Mantap. Dan untuk boxnya sendiri ini sangat berat, jadi sekelas smartphone ini berat banget. Di bagian kanan ada tulisannya Tank, dan bagian kirinya sama. Kemudian bagian atasnya polosan, dan bawahnya juga polosan. Dan bagian belakang ini dia ada IMEI-nya dan ada spesifikasi dari smartphone-nya. Kita lihat untuk spesifikasinya. Jadi untuk CPU-nya octa-core, setahu saya dia menggunakan MediaTek Helio G99 ya. Jadi chipsetnya sudah mumpuni. Kemudian RAM-nya 8 GB, internal 256 GB. Ini lega banget. Selanjutnya baterai 22.000 mAh. Ini super monster. Ini baterai terbesar yang pernah saya unboxing. Kemudian displaynya di 6,81 inci, kamera di 108 megapiksel dan 20 megapiksel. Selanjutnya kamera depannya di 32 megapiksel. Oke, kemudian OS-nya Android 12 dan dia sudah ada rating IP68 dan dust resistant. Jadi dia bisa dimasukin ke air sampai sekitar 30 menit ya kalau nggak salah. Jadi mantap banget ya. Untuk masalah spesifikasi saya rasa di harga 9 juta masih cukup mumpuni. Dan ini dia ada segelnya, jadi masih baru. Langsung aja kita unboxing dulu. Langsung saya buka sama segelnya ya. Jadi dengan smartphone tangguh tapi speknya juga cukup menjanjikan ya. Mantap. Oke, kita buka dulu. Dan setelah saya pernah promo itu harganya jadi sekitar 5 jutaan aja, tapi sekarang harganya cukup mahal. Oke, langsung kita buka. Oh, langsung ada tulisannya Design by UniHertz. Jadi udah penasaran saya sama desainnya kira-kira bagaimana smartphone-nya. Dan di dalamnya ini tipis banget. Kita lihat di box-nya ini ada apa? Wah, kertasnya aja tangguh, susah dibuka. Oke, dan ternyata kita mendapatkan yang pertama kartu garansi. Tapi karena kita belinya dari luar, jadi sepertinya garansinya nggak bisa ya, nggak ada garansinya. Oke, kemudian kita singkirkan dulu ini. Dan ntar ini nggak enak, dimasukin aja biar rapih. Oke, dan kita disambut oleh smartphone-nya. Oke, buat yang udah penasaran, kira-kira bagaimana dengan smartphone-nya? Ini dia, jadi gede banget. Dan ini di belakangnya ada UniHertz dengan IMEI-nya. Ada dua, berarti dual SIM ya. Tapi cuma karena dia belinya di luar, jadi SIM-nya harus kita daftarkan dulu untuk IMEI-nya ke bea cukai supaya aman. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Wih, keren. Ini keren ya smartphone-nya, jadi kelihatan tangguh banget. Buset, ini garis-garis desainnya, kemudian bisa kelihatan ini ada baut-baut murnya yang makin bikin kerasa tangguh. Dan beratnya juga lumayan. Untuk bahannya, ini kayaknya metal bahannya. Oke, bahan kerangkanya metal, kemudian bagian belakangnya ini ada karet. Jadi campuran, dan yang paling bikin eye-catching itu ini dia. Flashnya gede banget, ini ada flash gede banget.
Dan di sini ada 3 buah kamera dan ada infrared blasternya juga di sini. Bukan blaster, jadi ini kamera infrared. Oke, jadi untuk sekelas smartphone outdoor atau smartphone tangguh ini lolos ya dari desain, keren banget. Dan bagian depannya juga sudah ada pelindung layarnya. Dan ini punch hole ya kayaknya di bagian kiri. Mantap untuk desainnya. Kita lihat lebih detail dulu sekarang. Coba ini ada karet bisa dibuka dan di sini ini ada Type C-nya. Jadi Type C di sini, kemudian ini jack audio ya kalau nggak salah ya di sini kiri ini. Dan ini ada lubang kecil, ini apa sih kurang tahu. Jadi yang pasti Type C-nya di bagian bawah. Kemudian kita lihat lagi di bagian kanan ini ada tombol. Kayaknya ini power karena kayaknya ada fingerprint-nya juga. Dan atasnya ada volume up and down. Kemudian bagian atas di sini start. Ini apa? Oh, ini tempat SIM. Jadi tempat SIM-nya nggak usah dicolok-colok ya, tapi bisa kita congkel. Dia tahu banget. Jadi mungkin nanti di outdoor nggak ada pin ejektornya, jadi bisa langsung pakai kuku aja. Dan ini ada infrared blasternya ternyata. Jadi mantap. Kemudian di bagian kiri ini ada tombol, ini kayaknya tombol universal dan sini juga ada tombol. Nanti pas kita hidupkan bisa kita coba-coba. Dan ini kelihatan banget di sini ada baut murmurnya, kemudian di belakangnya juga ada. Jadi kelihatan banget tangguhnya ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Unboxingnya dulu, kira-kira dapat apa aja. Selanjutnya kita mendapatkan, oke, ini dia charger 66 watt. Jadi kita ngecas di 22.000 mAh dengan kecepatan di 66 watt. Kira-kira bakal selama apa ya? Tapi ini udah ngebut ya. Untungnya dapat charger yang ngebut 66 watt. Kalau kita dapetnya 18 watt, saya nggak tahu lagi nanti kira-kira berapa lama untuk ngecasnya. Selanjutnya kita buka lagi. Ini apa ini? Tar. Lucu ya nih. Oke, kita dapat kabel data yang pastinya sudah Type C ya. Benar, Type C dan dia berwarna merah. Oke, jadi bukan warna oranye tapi warnanya merah. Good job. Kemudian apakah masih dapat sesuatu di sini? Oh, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kosongan. Jadi kita tidak dapat headset tapi nggak masalah. Oke, dan sini juga dilihat ya, ini kita dapat kepala charger sama dapat kabel datanya, nggak ada headset. Oke, kita nggak dapat casing juga karena memang smartphone sebesar ini mau dikasih casing bakal kayak gimana casingnya. Langsung aja coba kita hidupkan, kira-kira bagaimana pandangan awal. Atau kita nanti review bentar ya dengan smartphone Unihertz Tank ini. Tunggu dulu. Ini dia tampilan awal dari Unihertz Tank, yang ternyata untuk bagian layar ini cukup bagus karena warnanya sudah cukup kontras, kemudian ketajamannya juga dapat karena sudah di Full HD+, dan tidak ketinggalan untuk punch hole-nya juga cukup kecil di atas kiri ini, jadinya terkesan cukup premium, padahal ini smartphone tangguh tapi layarnya juga cukup diperhatikan ya oleh Unihertz. Dan gimana nih Bang kalau digunakan untuk ngetik? Saya coba untuk ngetik ya di sini. Jadi untuk ngetik kalau satu tangan agak susah ya karena dia tebel banget di sini, jadinya satu tangan susah. Tapi kalau dua tangan itu sudah nyaman. Ini dia. Jadi untuk dua tangan saya rasa udah enak. Nggak ada masalah untuk dua tangan. Tapi memang cukup berat jadi harus terbiasa ya. Soalnya memang smartphone-nya cukup berat. Dan ngomongin berat pasti banyak teman-teman gadget yang penasaran kira-kira beratnya berapa. Langsung aja kita tes untuk beratnya di sini. Berat smartphone Unihertz baterai 22.000 mAh. Beratnya di 572 gram, jadi setengah kilo lebih ya. Mantap beratnya. Kita bandingkan dengan smartphone terkini. Ini dia, coba beratnya sekitar ya 200 gram, tapi dia beratnya ada di setengah kilo lebih. Cukup wajar karena baterainya juga besar banget ya, di 22.000 mAh. Tapi ini mantap. Ini kayak megang batu bata. Keren. Saya rasa ini masih lebih masuk akal ya daripada brand sebelah yang memberikan baterai jumbo juga, tapi dia sangat tebel banget. Pasti teman-teman gadget tahu ya kira-kira smartphone apa. Tapi ini walaupun 22.000 mAh tapi masih cukup portable dan masih bisa digunakan lah dengan baik. Jadi mantap. Kita lanjut lagi di sini. Kita mau ngeliat untuk masalah softwarenya. Jadi dia menggunakan Android berapa dan UI-nya apa. Start, kita lihat about phone dan dia UI-nya menggunakan UI Unihertz, ini dia. Dan untuk Android-nya kita lihat di sini. Oke, sudah Android 12. Jadi Android yang terbaru. Oke, mantap. Jadi masalah software dan kalau saya tadi coba-coba juga
Ini ya kayak Android stock ya, jadi tidak banyak bloatware-nya dan ini cukup simple. Jadi nggak ada masalah saya dengan UI-nya di sini, cukup bagus. Oke, kemudian kita cek untuk masalah memori yang tersedia, karena dia RAM-nya 8 GB dan internalnya di 256 GB. Kira-kira sisanya berapa? Dan untuk RAM, sisanya masih 4,9 GB. Jadi sepertinya ini menggunakan Android stock ya, makanya RAM-nya free-nya masih banyak banget. Yang kepakai baru 37%, mantap. Kemudian untuk internalnya free-nya masih di 223 GB, masih banyak banget. Oke, masalah memori saya rasa di smartphone ini tidak ada kendala sama sekali. Dan ini dia untuk layarnya, dia sudah di Full HD+, dan untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz ya. Jadi belum di 90 Hz. Kita lihat-lihat lagi di sini untuk SoC-nya menggunakan MediaTek Helio G99 yang dimana nanometernya cuma di 6 nanometer fabrikasinya dengan baterai 22.000 mAh dan fabrikasi 6 nanometer. Kira-kira bakal seawet apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya, kira-kira bakal seawet apa. Tapi dari klaimnya Unihertz katanya kalau standby bisa sampai 100 hari, itu standby doang. Mantap ya, 100 hari, hampir mau berapa bulan itu. Kemudian ini ya untuk generalnya dia menggunakan memori flash UFS juga. Jadi untuk masalah spesifikasi dan jeroannya ini cukup menjanjikan ya. Padahal dia smartphone outdoor tapi kok bagus juga. Kita lanjut lagi di sini untuk masalah sensor star. Harusnya sih lengkap ya, smartphone outdoor tuh sensornya harus lengkap. Dan benar juga sensornya lengkap, hanya satu sensor yang absen di sini. Jadi dia ada sensor magnetik sudah jelas dan ada sensor tekanan juga. Ini jarang-jarang ya. Dan ada giroskop pasti, yang tidak ada hanya sensor suhu di sini. Sensor temperatur lainnya ada semua lengkap. Namanya juga outdoor harusnya lengkap. Kita cek untuk giroskopnya di sini. Ini wajib hardware sih, dan benar sudah hardware. Jadi namanya juga smartphone outdoor. Semua masalah sensor dia harusnya yang terbaik. Mantap. Kita lihat juga apakah dia ada NFC atau tidak. Dan untuk NFC-nya kita tes. Oke, dia ada NFC-nya juga. Jadi masalah sensor benar-benar lengkap ya di smartphone ini. Good job. Kemudian kita lihat-lihat lagi yang lain di sini, kira-kira apa yang unik. Dan di sini ada aplikasi Toolbox yang dimana ini peralatan untuk outdoor banget. Jadi di sini ada banyak pilihannya. Yang pertama ada noise test. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana tingkat kebisingan di tempat kita. Ini dia bisa ini ya, ada sensor suaranya juga ya. Coba saya diem. Oke, kalau diem memang segitu. Kalau saya berisik, A, I, U, E, O, cek, 1, 2, 3. Ya, dan untuk sensor suaranya ini berfungsi dengan sangat baik. Jadi ada sensor suaranya, selanjutnya ada kompas. Oke, untuk masalah kompas, ya ini dia untuk kompasnya sudah bisa, dan ini seperti akurat banget, gerakannya juga halus. Jadi sangat meyakinkan ya untuk sensor kompasnya di sini, mantap. Selanjutnya ada flashlight. Oke, kalau kita hidupkan, dia masih menghidupkan flash kameranya. Jadi flashnya ada dua, ada satu yang kecil dan satu yang besar ini. Karena kalau untuk foto kita butuh flash yang lebih kecil ya, supaya proper. Jadi pakai yang ini, yang kecil. Mantap. Kita lanjut lagi, ada bubble level. Oke, jadi bubble level ini untuk mengetahui tingkat kemiringannya. Jadi kalau datar, bubble-nya ada di tengah. Nah ini datar ya, jadi 0% vertikal dan 0% horizontal. Jadi kita bisa melihat tingkat kemiringan di tempat kita berada. Mantap. Selanjutnya ada peak hanging. Ini apa? Oh, ini untuk menaruh tempat supaya tepat di tengah ya, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Ini fungsinya mantap. Jadi memang banyak sekali fungsi pertukangan di sini. Selanjutnya ada heart rate. Dan untuk heart rate-nya, dia uniknya bisa membaca melalui kamera belakangnya ini, kamera utamanya. Jadi jari kita ditaruh di sini, oke, sudah baru bisa kita nyalakan heart rate-nya. Tadi sudah saya coba sekali ya soalnya. Jadi dia ada sensor heart rate-nya juga ternyata. Ini lengkap super. 9 juta saya rasa cukup worth it ya. Dan ini 68 heart per menit, masih normal. Kemudian kita lihat ada measure height. Jadi ini untuk mengukur jarak ketinggian. Ini dia bisa lihat di sini. Tapi saya masih kurang tahu makainya gimana.
Dan nanti ini harus di luar makanya. Kemudian ada magnifier. Ini adalah kaca pembesar. Oke, jadi kita bisa ngezoom cukup banyak di sini menggunakan kaca pembesar ini. Kita coba di sini pakai kartu mandirinya dan langsung kita perbesar. Bisa dilihat ini sampai gede banget ngezoomnya. Kita polin. Oke, benar-benar berfungsi dengan baik kaca pembesar ya. Mantap ya, memang ini smartphone yang mantap banget. Saya rasa worth it sekali dengan harga 9 juta. Dan setahu saya pas promo harganya 5 juta aja. Kemudian ada alarm, bisa menggunakan flashlight. Oke, flashlight yang di belakang. Kemudian bisa pakai suara. Oke, ini speakernya ya. Kemudian bisa pakai screen flash. Ini untuk alarmnya, mantap. Kita lanjut lagi, ada pedometer. Jadi ini untuk melihat langkah kita. Jadi ada sensor pedometernya juga. Selanjutnya ada plumb bob. Oh, ini untuk melihat tingkat kemiringan juga ini. Kira-kira kita kalau mau bikin bangunan, tingkat kemiringannya seberapa. Jadi ini alat ukur ya kalau yang ini. Kemudian ada protractor. Ini juga alat ukur juga. Jadi banyak sekali sensor alat ukur di sini. Selanjutnya ada pressure. Nah, ini dia untuk mengetahui tingkat tekanan di ketinggian tertentu. Jadi sekarang saya berada di ketinggian 197,4 meter di atas permukaan laut. Mantap dengan tekanannya di 1 atm ya. Jadi semakin tinggi tekanannya harusnya semakin tinggi juga. Oke, kemudian kita lihat lagi ada speedometer. Ini wajar ya, biasa. Speedometer. Selanjutnya ada camping lamp. Dan ini dia camping lamp. Coba kita on. SOS. Oh, ternyata menggunakan ini dia flash yang sangat besar di sini dan katanya ada 500 LED ya di sini ya. Jadi ya banyak banget dan bisa banyak mode di sini, bisa dilihat. Saya takut nanti ada yang pusing ya. Ini dia jadi terang banget untuk layarnya di belakang ini. Saya ada kepikiran mau buat konten untuk ngetes flash besarnya ini dibandingkan dengan flash smartphone lainnya. Jadi teman-teman gadget jangan lupa untuk ini ya, untuk subscribe. Nanti kita buat seru-seruan aja. Ini dia, bisa diatur juga untuk tingkat keterangannya di bawah sini. Bisa yang tidak begitu terang di pertengahan dan yang paling terang di sini. Oke. Dan sudah itu semua. Jadi untuk masalah alat pertukangan ini lengkap sekali. Belum saya matikan. Start. Oke, sudah mati. Masalah sensor saya jamin ini lengkap banget, teman-teman gadget nggak akan kecewa kalau beli smartphone ini. Jadi kalau cari yang harga 5 juta saya rasa ini bener-bener worth it. Kalau 9 juta cukup mahal. Dan dia sensor bisa dan untuk gaming juga bisa karena menggunakan chipset MediaTek Helio G99, RAM 8GB, internal 256GB. Mantap sekali. Sekarang kita lanjut kamera. Oke, ini untuk kameranya di 108 megapiksel. Saya rasa untuk kamera tidak jadi ini unggulan utamanya ya. Namanya juga smartphone outdoor, bukan smartphone kamera, jadi nggak masalah. Kemudian kita lihat untuk masalah videonya di sini. Untuk videonya settingannya bisa sampai 60 fps. Ini yang paling saya suka. Dan ada ACE-nya juga, ada stabilisasinya juga. Dan ini maksimal berapa ya? Oke, maksimal dari VGA langsung ke 2K. Jadi Full HD nggak ada di sini. Saya disayangkan ya, Full HD tidak ada. Dan ini saya coba di 2K dan hasilnya cukup oke. Di 2K hasilnya cukup oke. Jadi untuk kamera kayaknya dia memang tidak begitu fokus. Soalnya video masa cuma dari VGA langsung ke 2K, nggak ada Full HD ataupun HD-nya di sini. Kemudian kita lihat untuk video kamera depannya kira-kira settingannya bagaimana. Ada ACE-nya dan untuk video quality-nya maksimal cuma sampai VGA doang, nggak bisa sampai di HD. Kita lihat kualitasnya VGA. Ya, ini adalah hasil perekaman video dari Unihertz Tank dan untuk kualitasnya, untuk sekelas VGA ini sudah lumayan ya. Untuk kualitasnya VGA ya, bukan HD. Cuma warnanya saya rasa ya lumayan. Oke. Dan yang bikin saya penasaran yaitu kamera infrarednya. Ini dia. Ada kamera infrarednya di sini dan kita bisa memfoto di kondisi full gelap harusnya. Karena ada infrarednya. Nanti bisa banyak konten ya di sini ya saya buat ya, soalnya seru ini smartphone-nya. Dan ada videonya juga, video infrared ini dia, infrared video, bisa buat video juga.
Sayangnya dia nggak bisa melihat suhu ya. Coba kalau bisa suhu ini super worth it saya rasa. Nah, jadi untuk masalah ketangguhan, dia sudah memiliki rating IP68, jadi bisa dibawa berenang, dan dia juga sudah military grade, jadi dia sudah sangat tangguh harusnya smartphone-nya. Dan saya rasa juga masih ini ya, masuk akal ya digunakan karena tidak begitu besar banget. Walaupun baterai 6000 mAh, tapi ini masih cukup mobile, bisa dibawa-bawa untuk camping atau untuk outdoor, untuk yang kerjanya outdoor. Yang hanya disayangkan di sini karena dia tidak resmi masuk, jadinya IMEI-nya belum terdaftar di Kemenperin, dan sepertinya harus saya daftarkan ya. Soalnya lumayan banget ini smartphone ya, kalau nggak didaftarin sayang. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk short review dari Unihertz Tank. Jangan lupa subscribe soalnya kita bakal seru-seruan sama smartphone ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Unihertz Tank. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gawe Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.